وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para syekh, para habaib, jemaah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia, majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah majlis ini, berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan segala urusan kita. Amin. Baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Dan semoga berkah Rasulullah, berkah majlis ini, kita dijauhkan daripada mara bahaya, musibah, ataupun apa yang tidak menyenangkan hati kita. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya berkah majlis ini, berkah Rasulullah, ketika Allah menjemput ajal kita, kita diberikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa, sebelum kita membahas fikih, kita baca dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca, mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan semakin dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat mengambil pelajaran apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala ibadihi faman addahunna limawaqitihinna kunna lahu nuran wa burhanan yawmal qiyamah. Khamsu salawatin, adapun salat yang 5 waktu. Salat apa? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, yang 5 waktu itu. Kata bahuna itu sudah mewajibkan yang 5 tadi. Siapa Allah ala ibadihi, untuk hamba-hambanya. Jadi soal 5 waktu itu wajib bagi hambanya. Namanya wajib, kalau ditinggalkan berdosa kan gitu. Adapun dalam fikih diterangkan a'darus shalah, udhurnya salat ada dua. Apa? An-naum wan nisyan, tidur dan lupa. Kalau ketiduran, betul-betul ketiduran, akhirnya sampai meninggalkan sholat,
berarti dia tidak dosa karena betul-betul ketiduran. Tapi ketika bangun segera dilakukan sholat walaupun dikodok lah. Ataupun lupa, betul-betul lupa, ingat-ingat kok ternyata aku belum sholat. Dan ketika ingat segera lakukan sholat yang tadi, yang lupa tadi. Ternyata ya nggak terlalu kejam juga Islam itu. Diwajibkan tapi ada yang tidak apa-apa ketika meninggalkannya asal ada udzur. Apa tadi? Lupa ataupun tidur. Tapi kalau sengaja, nah ini ancamannya banyak, nanti di sini sebutkan. Kenapa kok disebutkan? Supaya kita sungguh-sungguh perhatian tentang sholat ini, tidak menggampangkan tentang perintah sholat itu. Kemudian faman addahunna, maka barang siapa menjalankan sholat 5 waktu tadi, 5 waqitihinna, sesuai dengan waktu-waktunya, tidak keluar atau malah meninggalkannya kan itu. Sesuai waktunya. Duhur ya di waktu duhur, jangan duhur dilakukan waktu asar, atau bahkan duhur asar dilakukan di waktu malam. Kadang-kadang saking tidak tahunya tuh ada kayak gitu, karena sibuk kerja bilangnya nanti sholatnya di malam saja, apa duhur, asar, maghrib, isya. Dirapel namanya. Makanya dalam Quran, fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun, yang mereka mundur waktunya sholat akan celaka kan itu. Barang siapa yang memenuhi, menjalankan sholat 5 waktu sesuai dengan waktunya, kunna lahu nuron, maka itu akan menjadi nur, cahaya bagi dia, wa burhanan, dan menjadi tanda-tanda yaumul qiyamati, besok pada hari kiamat kan itu riwayatnya. Ketika hari kiamat itu Rasulullah mencari umatnya. Nah umatnya kan banyak, bagaimana bisa mengetahui Rasul umatnya? Ternyata Rasul mengetahui umatnya dengan min asaril wudu, dengan sisa wudu atau bekas wudunya. Nah orang sholat kan pasti wudu, sholat tanpa wudu ya tidak sah sholatnya kan itu. Ternyata Rasul mengetahui umatnya besok di hari kiamat, dia mahsyar besok, itu terlihat tanda-tandanya apa? Min asaril wudu, bekas wudhunya itu kelihatan, bercahaya, nur tadi, nuron menjadi cahaya. Maka Rasul mengetahui, oh itu umatku, sini diajak. Karena Rasul punya syafaat khusus untuk umatnya, punya doa yang khusus untuk umatnya, yang Nabi lain sudah diturunkan di dunia. Ketika Nabi Nuh, doanya karena didolimi umatnya, ya Allah tenggelamkan umat, tenggelam semua. Nabi Isa, doanya supaya turun makanan dari langit, turun. Nabi Musa, Nabi semuanya sudah diminta di dunia. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, doanya nanti khusus di akhirat untuk umatnya. Ya apa? Memberikan syafaat pertolongan besok di hari kiamat. Lah itu sholat tadi yang dilakukan pada waktunya tadi akan menjadi cahaya, kelihatan. Dalam riwayat yang lain, ya bukan riwayat yang jelas, istilahnya tambahan, ada umat Nabi yang ngejar Nabi tapi Nabi tidak tahu. Ya Rasul, saya umatmu, kenapa kok tidak dipanggil? Kamu umatku, iya. Kok gelap mukanya? Nah kamu sholat tidak? Sholat tidak Rasul, tapi cuma 2 kali saja, Idul Adha dan Idul Fitri. Gelap kamu tidak kelihatan. Bukan umatku kan? Bukan tidak diakui umatnya karena tadi meninggalkan
dengan sengaja tidak sholat cuma sholat Idul Fitri yang sunnah mah dilakukan. Jumat tinggal, fardu tinggal, tapi ketika Idul Fitri Idul Adha semangatnya bajunya baru. Itu kan sunnah itu. Tidak sholat juga tidak apa-apa. Yang wajib malah ditinggalkan. Jadi bukan kamu buka umatmu, kamu gelap tidak kelihatan. Tidak bisa dibohongi itu. Biarpun mukanya diusap, tetap tidak bisa kan itu. Dan sebaliknya, wa man dhayya'ahunna, dan barang siapa menyia-nyiakan sholat tadi, mencampakkan sholat tadi, atau tidak mengamalkannya, khusyira, maka akan dikumpulkan orang tadi ma'a Fir'aun wa Haman, dikumpulkan dengan Fir'aun dan Haman. Ngeri. Raja Fir'aun dikumpulkan dengan golongan itu. Raja yang angkuh itu mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan karena punya kelebihan, tidak pernah sakit, mengaku Tuhan. Akhirnya ya, tetap hancurkan itu. Kemudian wa fi hadisin tawil, dan di dalam hadis yang panjang, anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril turun, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, la yataqabbalullah min tarikis shalah, Allah tidak akan menerima dari orang yang meninggalkan sholat. Ingat ini, yang meninggal sholat ini orang yang sengaja meninggal sholat kemudian belum taubat, dia meninggal. Jadi dalam keadaan meninggal sholat, mati atau meninggal dalam keadaan tarikus sholat. Adapun orang yang pernah meninggalkan tapi dia taubat, sudah beda lagi, sudah kembali, berarti sudah taubat. Ya Allah, taubat apa ya Allah, dulu waktu muda tidak pernah sholat ya Allah. Akhirnya dia taubat, minta ampun kepada Allah, dan dia rajin sholat. Ini beda kasusnya. Yang di sini yang dia nyantai, tidak sholat, sengaja tinggal mati, belum taubat. Ini yang dimaksud di sini. Jadi Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan sholat. Apa yang dia terima? Saumahu, puasanya. Puasanya sia-sia berarti. Karena Pak meninggalkan sholat. Wala sodaqatahu, dan sodakohnya juga sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Cakap-cakap sedekah. Wala hajjahu, dan hajinya juga ditolak, tidak diterima hajinya. Wala amalahu, dan amalnya juga. Wala zakatahu, dan zakatnya juga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat penting. Sholat di sini Rasul menekankan sangat penting sekali, pengaruh ke semuanya. Jadi ya, namanya kita manusia, mungkin pernah mengalami meninggalkan sholat atau apa, itu wajar. Tapi untung alhamdulillah kita masih diberi kesadaran hati untuk taubat. Namanya manusia tidak ada yang tidak pernah salah, tidak ada. Pasti punya salah, pasti punya dosa. Yang paling bagus adalah ketika punya dosa, dia segera bertaubat, dan Allah Maha menerima taubat selagi kita masih sehat, selagi kita masih belum tenggorokan nyawa kita masih. Jadi alhamdulillah dari itu, ketika kita mengingat dulu pernah meninggal, alhamdulillah kita segera taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak semuanya, Allah tidak menerima. Ini berita dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa tarikus shalah, dan orang yang meninggalkan sholat mal'unun fit Taurah, itu dilaknat di kitab Taurat, dilaknat sudah. Apalagi di Al-Quran, di Taurat itu terlaknat sudah. Wal Injil, dan kitab Injil juga terlaknat. Tapi Injil yang asli dulu, Taurat yang asli dulu, bukan yang sudah diganti, bukan.
Waz-Zabur, dan Zabur, kitab Zabur ada keterangannya orang meninggalkan sholat dilaknat. Wal Furqan, dan Al-Quran juga melaknat. Harus dilaknat Qurannya. Na'udzubillah. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, yang zilu alaihi kulla yaumin wa laylatin alfa la'nah. Ya Allah, orang yang meninggalkan sholat akan turun kepadanya, yang zilu akan turun kepadanya kulla yaumin, setiap hari, wa laylatin, dan malam, setiap sehari semalam. Apa yang turun? Alfu laknatin, 1000 laknat. Ya Allah. Wa alfu sakhatin, dan 1000 murka. Dimurkai Allah, dilaknati semua yang ada di alam ini. Ya Allah. Tidak bisa dibayangkan kayak apa kan itu. Padahal cuma meninggalkan sholat. Wa innal malaikata. Nah, kalau kita melihat ada orang yang mungkin masih meninggalkan sholat, ya jangan langsung kita divonis laknat, kamu tidak boleh. Kita doakan semoga dia dapat hidayah. Namanya itu perjalanan, dia dapat hidayah kembali, akhirnya mengalahkan sholat. Tidak langsung kita malah bangga dengan maksiat orang lain, itu jangan sekali-kali. Kalau kita sudah bangga dengan kemaksiatan orang lain, berarti kita ada kesombongan. Kalau ada kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang hatinya ada kesombongan, berarti merasa dia sudah paling bagus, tetangganya tidak sholat berarti tidak bagus. Nah, itu sudah salah hati. Yang bagus gimana? Kasih tahu kalau bisa, kalau tidak ya doakan. Setidaknya doakan, ya Allah, semoga tetanggaku ini, si fulan ini diberi hidayah, rajin sholat ya Allah. Ya Allah, saya lihat kok dia jarang sholat, berikan hidayah ya Allah. Bisa tidak apa-apa itu. Dan ibadah yang sangat nilainya tinggi itu ibadah mendoakan orang yang orang lain yang kita doakan dia tidak tahu. Itu tinggi nilainya. Doakan tetangga, malam jam 3 bangun, ya Allah ini si fulan, sebut namanya, udah bagus sekali. Ini ibadahnya para waliullah kayak gitu. Mereka tuh memikirkan tetangganya, memikirkan orang yang musibah, dipikirkan, didoakan gitu. Beda lain dengan kita. Kalau kita langsung sebutkan keblusuk kamu, pantas itu. Nah, ini sudah kesombongan yang muncul. Janganlah, belajar menata, namanya belajar menata hati ini supaya tidak terisi kesombongan. Jadi jangan sama masa bangga ketika melihat orang lain meninggalkan sholat, didoakan gitu. Kemudian wa innal, tadi mana? Wa alfa sakhatin wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat yal'anunahu, melaknatinya, min fawqi sab'i samawatin, dari atas langit yang ketujuh itu semua melaknati bagi tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Begitu besarnya. Nah, kalau kita punya anak saudara yang belum bisa melakukan sholat, masih belum dikasih tahu, belum paham, jangan kita menyerah. Memang tidak bisa dikasih tahu itu, jangan. Tetap kasih tahu, doakan. Pada saatnya dia akan kembali. Apalagi orang tua dengan anaknya, jangan sampai langsung putus asa. Nggak bisa kayak anakku, nggak bisa kayak susulannya, jangan, bahaya itu. Omongan kayak itu terwujud malah ngeri. Memang anak sulit diatur, kasih tahu susulan nggak mau, tapi jangan sampai orang tua bilang, nggak bisa, kayaknya nggak bisa dia sholat. Jangan, usaha diajak, doa paling kuat. Malam tadi doakan, ya Allah, tangisi dia, nanti akan terbuka pada saat
saatnya. Lah saatnya kebukaan dia itu bukan urusan kita, urusan Allah. Mungkin ketika kita sudah meninggal, anak kita baru rajin kan terbuka yang penting kan. Mungkin ketika dia menikah baru ingat sholat, bisa. Itu belum terlambat, itu namanya. Yang terlambat itu belum tobat, meninggal dulu terlambat. Mungkin ketika dia punya anak baru sholat, bisa juga. Itu belum terlambat. Jadi tidak boleh orang tua langsung putus asa. Kayaknya tidak bisa, tak perintah sholat anakku tidak bisa, tidak boleh. Mendahului kehendak Allah itu. Tetap doakan, minta. Kapan dia kembali itu kita yakin pasti. Cuma itu waktunya sesuai yang Allah kehendaki. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Ketika kita minta itu sesuai waktunya yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Tapi mungkin dia ketika nikah kembali sholat, ketika dia punya anak sholat, itu terserah Allah kan itu. Yang penting kita tidak boleh putus asa kan itu. Kalau sudah putus asa apalagi melaknat, bahaya. Apalagi seorang ibu. Makanya bapak-bapak ini pinter-pinter ngasih tahu ibu, tolong jaga lisannya ketika menghadapi anak-anaknya. Jangan plong ketika marah. Ya memang ibu tuh capek, bersih seharian capek, anaknya tiba-tiba bikin ulah. Wah. Tapi itu bahaya untuk anaknya. Jadi dijaga mulutnya, Bu. Karena apa? Ucapan itu ibarat mucil anakku betul-betulan nanti. Gitu kan. Makanya kan ada kisah, cerita, ada anak tuh, bandelnya kayak setan. Kayak setan anaknya tuh. Dikasih tahu malah nantang. Wah. Diperintah orang tua malah marah-marah. Wah. Baca anak kelas jelek. Ini anak apa ini? Akhirnya diselidiki sama, tidak langsung nyalakan anak, diselidiki, teliti, ternyata ibunya yang mulutnya tidak bisa menjaga. Kenapa? Ibunya sering bilang, wah anak setan. Saking mangkalnya, ini memang anak setan ini, betul setan dia. Penting loh ini ibu, ini penting dijaga. Makanya orang-orang soleh dulu itu tidak pernah omong buruk pun nanya, pasti bang soleh, mufti, alim, solehah, itu akan terwujud nanti. Walaupun dia saat itu muncul kayak apa kan itu. Tapi ini kadang-kadang berat sekali bagi ibu-ibu yang seharian penuh capek. Nah, cara ngasih tahu yang bagus. Insya Allah suami kan lebih tahu, lebih dekat dengan seorang istri. Itu demi anak kita, jangan sampai telat. Kalau juga ngomong macam-macam lah, kasihan anak kita nanti. Kemudian ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, malahu nasibun fi hududika. Ini. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada bagian dari hududika, bagian kamu. Jadi tidak dapat dari rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Bahkan beliau itu tidak rela, tidak ridho satu umatnya pun yang masuk ke neraka. Saking sayangnya kepada umatnya, diberi kemudahan untuk umatnya. Beliau itu tidak memberatkan umatnya. Tapi ketika umatnya tadi meninggalkan sholat, tidak ada bagian dari itu. Jadi lepas. Bahkan ngeri lagi, wala fi syafa'atika, dan tidak berhak mendapat syafaatmu, dicegah. Terus kita masuk surga ikut siapa nanti kalau ada syafaat Nabi? Syafaat siapa orang yang meninggal sholat itu? Surga itu cuma satu-satunya jalan apa? Lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dicegah dari syafaat itu kayak apa kan gitu? Ya Allah gitu. Syafaat besok ultima itu. Oh ini bukan tidak berhak syafaat ini. Kayak apa sedihnya kan itu.
wala huwa min ummatika, ini lagi nih, dan dia bukan termasuk umatmu. Tidak diakui umat Nabi. Kayak apa? Nabinya mau ngakui, tidak tega Nabi, tapi Allah ini, dia bukan umatmu, dia tidak berhak syafaat, tidak bisa kan gitu. Ya Allah, semoga kita semua termasuk anak cucu kita jadi Allah yang rajin sholat lima waktu. Makanya doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku, wa min dzurriyyati, muqimas sholati, orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Jadi doakan semoga anak cucu kita jadikan hamba yang rajin sholat, terutama yang wajib 5 waktu. Dan itu tidak ada kata terlambat. Selama kita ada kemauan, ada doa, ada mengajak, tidak ada kata terlambat kan gitu. Jangan sampai terlambat kita nanti kalau sudah meninggal baru terlambat. Walaupun kita meninggal pun belum ada terlambat kalau anak kita, umpama kita doakan ketika hidup, kita meninggal, anak belum kembali, itu ada harapan. Siapa doa kita tuh mungkin terkabulnya pas dia tadi sudah tua atau apa, tapi akhirnya kan kembali juga berkat kita doa tadi. Makanya kumpul majelis kayak gini ini pengaruhnya besar sekali untuk anak cucu kita. Benar loh. Jadi asal bekas dari kita datang hadir majelis ilmu ini, nanti ke belakangnya anak cucu kita akan merasakan ada dasarnya, ada bekasnya, ada barokahnya. Itu udah pasti itu. Bukan cuma di kita saja, padahal di kita sangat besar sekali. Kumpul-kumpul kayak gini menyenangkan Nabi senang, Allah senang, sudah pasti kita umatnya. Tapi bukan cuma itu, nanti ke anak cucu kita itu imbasnya. Maka bersyukur sekali kita masih dikumpulkan oleh di majelis kayak gini, sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disyukuri betul kan itu. Mungkin ini hadisnya kita sampaikan, semoga ini ada manfaatnya sebagai tanbih, peringatan kita supaya kita betul-betul menjaga sholat kita, sholat anak kita, sholat cucu kita, jangan sampai diabaikan. Kita cerewet tidak apa-apa, bab sholat itu lebih bagus daripada kita diam bab sholat. Anak sholat, tidak sholat, diam saja, ini tidak benar. Tetap kita omong, kasih tahu, tidak apa-apa. Sebagai hujah, ya Rasulullah, aku dulu ngajak anakku, ngajak cucuku, tak ajak sholat ya Rasulullah Allah. Itu. Wallahu a'lam bishawab.